Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik, selalu semangat belajar, dan tetap menjaga kesehatan. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran kedua. Anak-anak, siapa yang punya jam di rumah? Iya, tahukah kamu siapakah penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Ayo kita baca anak-anak teks berikut. Penemuan jam mekanik. Tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Tahun 1656, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum petunjuk menit. Tahun 1920, ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki petunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang, teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari. Nah, berdasarkan bacaan yang kita baca, mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu ya? Jawabannya, karena jam menjadi patokan waktu, sehingga terus dikembangkan agar mampu menunjukkan waktu dan yang pasti dan akurat. Apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jam tersebut digunakan sebagai penunjuk waktu anak-anak. Nah, jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ayo kita simak cerita Siti anak-anak. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 05.00. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 06.00. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 06.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16.00, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19.00 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-hari dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Anak-anak, berdasarkan cerita Siti barusan, kita jawab pertanyaan berikut ya. 1. Hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Dia mengatur kegiatannya dengan teratur. Apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Iya, Siti telah mengatur waktunya dengan teratur, dengan baik ya. Yang ketiga, mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Karena ia ingin menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Keempat, apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Ia tidak pernah terlambat datang sekolah. Tidak lambat juga mengumpulkan tugas sekolah, sehingga nilainya bisa meningkat. 5. Menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Iya, Siti pelajar yang baik. Sebagai pelajar, ia telah melaksanakan kewajiban dengan baik dan teratur. Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Iya,
karena hal itu wajib demi mencapai cita-citanya. Contohnya mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes, serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Anak-anak, datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya ya? Siapa saja yang akan kita rugikan? Anak-anak, sekarang kita tulis dampak ketika kita melakukan kewajiban kita. Nah, seperti apa ya dampaknya bagi kita? Kita tulis pada tabel berikut. Datang ke sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini sudah ada alternatif jawaban anak-anak. Ini pada kolom pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, hal ini termasuk kewajiban karena merupakan peraturan sekolah yang harus ditaati. Jika dilanggar, akan mendapat hukuman dan nilai sikap juga berkurang. Yang dirugikan siapa ya? Yang dirugikan adalah diri sendiri dan orang tua. Sekarang mengumpulkan tugas tepat waktu. Hal ini juga termasuk kewajiban karena di dalam sistem pendidikan terdapat target materi yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Jika dilanggar, bagaimana ya? Akan ketinggalan pelajaran, nilai tugas akan dikurangi, tugas juga menumpuk. Ya, kemudian siapa yang dirugikan? Yang rugi adalah diri sendiri dan orang tua. Jadi kalian sebagai pelajar, jika ada tugas dari Bapak Ibu guru kalian, segera kalian kerjakan tugasnya, segera kumpulkan tepat waktu agar kalian tidak merugikan diri sendiri dan orang tua kalian, sehingga kalau tidak mengerjakan tugasnya akan menumpuk. Nah, selanjutnya mari kita tulis contoh-contoh kewajibanmu. Ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ini seperti ini anak-anak. Nah, kalau di rumah, jika kalian sebagai pelajar, apa kewajiban kalian di rumah? Yang pertama adalah belajar, membantu orang tua, menjaga kerukunan antar anggota keluarga, dan menjaga kebersihan. Itu kewajiban di rumah. Sekarang kewajiban di sekolah, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, patuh terhadap guru, serta menjaga kerukunan dengan teman. Selanjutnya kewajiban di masyarakat, mengikuti kegiatan kerja bakti, menjaga kerukunan dengan tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak merusak fasilitas umum. Nah, itu beberapa kewajiban yang ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Anak-anak, berdasarkan kewajiban-kewajiban tadi di rumah, di sekolah, masyarakat, apa sih arti kewajiban itu? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jam sangat membantu kita untuk mengatur waktu. Kita menjadi mudah untuk menentukan kegiatan sehari-hari, sehingga kalian harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dengan waktu yang baik kita atur, sehingga kita menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, anak-anak, bagaimana latihan kalian menyanyikan lagu Maryam Tomong kemarin? Apakah sudah memanfaatkan waktu dengan baik? Gunakan waktu sebaik-baiknya ya anak-anak, agar latihan kalian menyanyikan Maryam Tomong lebih tepat lagi nada-nadanya dan liriknya pula. Tak terasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Tema 3 subtema 2 pembelajaran kedua. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian selalu tidak ketinggalan dengan pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang berkenan dan mungkin salah. Ibu akhiri. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.